Pu, partua pu. Di lokasi yang tidak jauh dari sana, Ji Chang yang sedang OTW ke Zhaoge juga mendengar kilatan petir tersebut. Dia pun mendekat ke titik sambaran dan menemukan bayi siluman berwarna hijau. Ya, gampangnya peranakan buto hijau lah dia ini, lur. Ji Chang pun merasa kasihan dengan bayi itu dan memeluknya. Lalu tak lama kemudian datanglah Neza dan Jian yang akan membunuh bayi hijau itu karena dia adalah siluman. Ji Chang mengatakan bahwa siluman itu masih bayi dan baik jahatnya dia nanti tergantung cara mendidiknya. Jia pun setuju dengan pendapat Ji Chang dan menyarankan agar bayi siluman itu dikirim saja ke Kunlun untuk dibesarkan oleh para dewa di sana. Lalu untuk menghormati Ji Chang yang menemukannya duluan, Jia pun memintanya memberikan nama agar kelak ketika besar bisa bertemu dengannya lagi. Ji Chang pun memberi nama Lei Zhenzi karena bayi itu lahir disertai dengan gemuruh petir. Lalu Jia meminta Neza dan Jian untuk segera mengantarnya ke Kunlun. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Jia terkejut dengan urusan Ji Cheng sebagai adipati barat ke Zhaoge, yaitu untuk berkumpul bersama ketiga adipati lainnya, hanya untuk memberikan penghormatan ke Yinzhou sebagai kaisar baru. Jia pun yakin jika ada maksud lain yang ditutupi Yinzhou, maka dari itu dia mengumpulkan ketiga adipati lainnya sebelum mereka tiba ke Zhaoge. Ke kuil Nua yang berada tidak jauh dari sana, Jia membujuk mereka untuk melengserkan Yinzhou agar anaknya Yinzhou bisa maju menjadi kaisar baru dan menjadi raja dari segala raja. Jia menjelaskan bahwa sekarang kutukan telah menyebar ke segala penjuru, mulai dari wabah di utara, air yang membusuk di timur, bayi yang lahir dalam keadaan meninggal di selatan, sampai wilayah barat yang mengalami gagal panen. Ketiga adipati pun berdebat dan tidak begitu yakin dengan apa yang diucapkan Jia. Namun mereka tercengang setelah mendengar hasil ramalan dinasti Shang dari adipati barat yaitu Ji Chang yang memang sangat ahli meramal bahwa sebenarnya kaisar tidak dibunuh oleh Yin Qi melainkan oleh orang lain. Yang mana kita sudah tahu lur kalau saat itu Yin Qi sedang dipengaruhi oleh Daji, ya kan? Karena tidak ada satupun dari mereka yang berada di TKP saat pembunuhan terjadi. Adipati Selatan menuduh Yinzhou lah pelaku sebenarnya dan ingin segera melengserkannya. Namun kedua adipati lainnya masih belum yakin dengan ramalan tersebut. Sedangkan Ji Chang tidak ingin menyerang dinasti Shang karena dia tidak mau anaknya Jiva dieksekusi seperti putra kerajaan Jizou di awal film. Dari mereka semua lur, hanya adipati Selatanlah yang paling berapi-api untuk menyerang Yinzhou. 殷寿已经许诺，他将自焚献祭，消除天，并非殷勤。除了殷寿，儿子还在上课做事。 Ternyata semua obrolan mereka terdengar oleh Jiva yang masih membopong Yinzhou yang terluka. Jiva pun datang menghampiri para adipati dan menjelaskan jika pembunuh kaisar bukanlah Yinzhou melainkan Yin Qi. Melihat Jiva yang membela Yinzhou dan pastinya rencana pengkhianatan mereka akan diteruskan ke pihak dinasti, ketiga adipati pun akan menyerang Jiva. Tapi Ji Chang langsung menghentikan mereka karena dia masih mengenali Jiva sebagai putra kandungnya dari kalung giok pemberian Ji Chang yang masih dia bawa. Namun Jiva tetap membela Yinzhou dan menganggap ayahnya hanya berusaha memfitnah kaisar dengan ramalan palsu. Melihat sikap Jiva yang lebih menganggap Yinzhou sebagai ayahnya, ketiga adipati pun akan membunuhnya. Tapi tak lama kemudian pasukan dinasti Shang datang untuk menjemput Jiva dan Yinzhou. 乃我亲眼所见，竟敢在这儿聚众谋反！就他一个人。 Di pertemuan keempat adipati dengan kaisar di istana, Yinzhou menanyakan kemampuan Ji Chang yang bisa meramal masa depan.
Ji Chang pun mengatakan bahwa menurut penglihatannya, Yin Shu akan mati dibunuh oleh putranya sendiri. Jelas Yin Shu pun tidak percaya dan menganggap Ji Chang adalah penipu ya kan, karena nantinya Yin Shu akan mengorbankan diri demi membebaskan dinasti dari kutukan. Sesuai laporan Jiva tentang para adipati yang berencana menggulingkan kaisar, Yin Shu pun memberi hukuman mati kepada semua adipati dengan menyuruh anak-anak mereka termasuk Jiva untuk membunuh ayah masing-masing. Dengan imbalan jabatan adipati akan langsung diturunkan dari si ayah ke anaknya. Adipati Utara dan Timur meminta belas kasihan Yin Shu, berbeda dengan Adipati Selatan yang menuduh Yin Shu adalah pelaku pembunuhan sebenarnya dan juga menyebabkan kutukan dinasti Xiang. 引发天谴，苍天为证，我从无谋逆之心。太子殷郊是我的外甥，我怎么可能谋反呢？ Tak lama kemudian pasukan Xiang pun datang menjaga ruangan agar tidak ada siapapun yang kabur dari sana. Yin Shu mengingatkan jika keempat anak adipati tidak membunuh ayah masing-masing, maka nasib mereka akan sama seperti anak Raja Jizu yaitu Su Guanxiao. Lalu yang terjadi? 不杀父，父有一天必杀你。你现在就是被。要活死！ Dua adipati Koit dibunuh anaknya, sedangkan putra adipati selatan yang melawan disayat Yin Shu hingga tewas, dan adipati selatan sendiri dibunuh oleh pasukan Xiang. Lalu Jiva pun memohon kepada Yin Shu agar ayahnya jangan dibunuh terlebih dahulu, dengan alasan Ji Chang harus mengaku di depan semua orang bahwa dirinya telah menyebarkan ramalan palsu dan membuat adipati lainnya berkhianat. Karena Jiva berhasil membawa keempat adipati dan mengetahui rencana pengkhianatan mereka, untuk sementara Yin Shu pun akhirnya menahan Ji Chang di penjara. 此次大伯后密谋叛，全因姬昌捏造挂下，你没能把封神榜带回来，灵山蛊惑了四大叛徒。必须让他公开谢罪呀！ 来人，把姬昌押入地牢。 Malam harinya Jiva menemui ayahnya di penjara dan menjelaskan jika Yin Shu berjanji akan membebaskan Ji Chang kalau dia mengaku telah menghasut ketiga adipati lainnya untuk berkhianat dengan ramalan palsunya. Ji Chang pun menyesal telah mengirim anaknya 8 tahun yang lalu karena sekarang Jiva hanya melihat hal-hal baik dari Kaisar Yin Shu yang seakan-akan berjuang bagi dinasti sampai rela mengorbankan diri. Padahal Ji Chang yakin ramalannya tidak pernah keliru bahwa Yin Shu sedang merencanakan sesuatu demi kejayaannya sendiri bersama sosok lain yaitu Daji. Ji Chang juga percaya bahwa anaknya tidak benar-benar berpihak kepada Yin Shu karena Jiva tidak membunuh dirinya. 大王答应过，只要您肯认错，就放您回西岐。我不肯把你送到殷圣这样，孩子，你能看，也许我是您的儿子，我怎么能杀您呢？ 如果你真的像你昨天在。 Ketika Yin Shu dan Daji sedang have fun di pemandian air panas, sang ratu yaitu Surti mendatangi mereka. Surti meminta Yin Shu untuk menghukum mati dirinya saat itu juga karena kakak kandungnya si Adipati Timur telah tewas dibunuh anaknya sendiri atas perintah Yin Shu, yang mana rakyat mulai kehilangan kepercayaan dengan Kaisar Yin Shu karena dia telah membunuh 3 adipatinya yang sangat setia selama berpuluh-puluh tahun. Yin Shu pun tidak menggubris perkataan istrinya, sedangkan Daji merayu Surti untuk melupakan semua amarahnya, lalu bergabung ke pemandian air panas seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Surti pun seperti termakan rayuan Daji, lalu dia berjalan menghampiri selingkuhan suaminya tersebut. Tapi yang terjadi, 何不与我们同？难怪大王这么喜欢你，岂可流于世间！ Begitu mengetahui ibunya dibunuh Daji, Yin Zhao pun langsung pergi ke kamar ayahnya untuk membalas kematian ibunya. Akan tetapi Yin Zhao pun diserang oleh Daji yang ternyata dia berwujud siluman rubah, lur. Siluman itu kembali masuk ke tubuh Daji dan Yin Zhao terus berusaha membunuhnya sampai akhirnya
Yin Zhou menganggap jika anaknya memang ingin membunuhnya untuk mengambil alih kekuasaan. Para penjaga pun langsung dikerahkan untuk memburu Yin Zhao yang kabur menyelamatkan diri. Jiva pun ikut mengejarnya, namun diam-diam dia membantu sohibnya itu agar bisa keluar dari kastil melalui gorong-gorong dan bersembunyi di kuil pendeta Bigan. Sementara itu agar tidak dicurigai, Jiva mengambil pedang Yin Zhao dan menyayat lengan kirinya sendiri, seakan-akan dia telah kalah melawan Yin Zhao. 这里直通午门之外，去找大四面比干先躲几天。 Selain Zia beserta kedua muridnya Neza dan Jian, Yin Zhao juga masuk daftar buronan dinasti. Lalu di siang itu, Jiva diserang oleh Adipati Utara yang baru bernama Ying Biao karena dia curiga Jiva membantu Yin Zhao kabur dari kastil. Sudah pasti Jiva yang lengannya masih terluka pun kesulitan menghadapi Ying Biao. Tapi tiba-tiba 你把银胶藏哪儿了？ untungnya Ying Biao dihentikan oleh kakak Jiva yaitu Bo Yikao yang datang ke Zhaoge membawa harta untuk diberikan ke dinasti agar ayahnya Ji Chang dibebaskan. Namun menurut Jiva mau seberapa banyak harta yang dibawa Bo Yikao, dinasti hanya akan melepaskan Ji Chang jika dia mau mengaku bersalah. Setelah itu Bo Yikao pun menunjukkan 2 kuda salju pemberian ayah mereka yang bisa mengantar pulang ke kerajaan Shiki dalam keadaan darurat hanya dengan membisikkan kata rumah di telinga kuda tersebut. 我已经劝过父亲了，可是他怎么都不肯认罪。门外的几辆马车上装满了骑兵，够不够救父亲的？ Bo Yikao pun pergi menghadap Yin Zhao dan menawarkan semua harta yang dia bawa agar Ji Chang bisa bebas. Sesuai perkataan Ji Valor, Yin Zhao tidak peduli dengan harta tersebut dan tetap akan mengeksekusi Ji Chang. Sampai akhirnya Bo Yikao memohon kepada Yin Zhao agar dirinya sajalah yang dibunuh menggantikan ayahnya Ji Chang. 父亲犯的可是死罪。我可以替他去死。 Di lain sisi, Jiva menangkap Zia yang sedang berkeliaran di Zhaoge, lalu membawanya ke Yin Zhao di kuil Bigan. Zia pun menyarankan agar Yin Zhao pergi meninggalkan Zhaoge karena Zia percaya Yin Zhao adalah raja segala raja yang lebih pantas diserahkan Feng Shenbang dibanding ayahnya Yin Zhao. Menurut Zia, Yin Zhao selama ini tidak diguna-guna oleh Daji. Namun memang sifat jahatnya lah yang mengundang hadirnya siluman dan juga kutukan. Lalu pendeta Bigan pun memiliki solusi, yaitu membuktikan jika Daji memang seekor siluman dengan memancingnya ke kuil itu untuk melakukan ritual. 离开朝歌，你是未来的天下共主。我们若能把妲己引到，自然真相大白。 Sementara itu Yin Zhao menjenguk Ji Chang di selnya sekaligus memberikan makan. Yin Zhao merasa iri karena Jiva dan Bo Yikao berusaha menyelamatkan ayah sebegitunya. Tidak seperti Yin Zhao yang dianggapnya ingin merebut tahta kekaisaran. Ji Chang pun mendengarkan curhatan Yin Zhao sambil terus memakan daging yang diberikan. Sampai akhirnya dia terkejut melihat suling milik Bo Yikao yang dipegang oleh Yin Zhao. Karena ternyata 难道没尝出来它的味道吗？ Loh, psikopat dong Yin Zhao ini ternyata. Ternyata dia sudah membunuh Bo Yikao dan daging yang disajikan untuk Ji Chang adalah daging Bo Yikao lur. Yin Zhao mewanti-wanti Ji Chang untuk tidak memberontak karena sewaktu-waktu Jiva juga bisa dibunuh. Ji Chang pun hanya bisa terdiam lemas memikirkan nasib anak-anaknya, terutama Bo Yikao yang mati dengan tragis demi melindungi dirinya. 别忘了，你还有一个儿子在我手上。 Ji Chang pun akhirnya menyerah dan terpaksa mengakui kesalahan yang tidak dia perbuat, yaitu menghasut ketiga adipati dengan ramalan palsunya untuk mengkhianati kekaisaran. Dia pun diarak keliling kota Zhaoge dan orang-orang mencibir juga menyalahkannya karena telah menyebabkan perpecahan. Sungguh bengis memang Yin Zhao ini ya kan. Sementara itu Jiva berhasil membujuk Yin Zhao untuk membawa Daji ke kuil Bigan agar hubungan mereka direstui oleh para leluhur.
Akan tetapi saat ritual akan dilakukan, Bigan menyebut Daji adalah seekor siluman rubah, lalu mentotok tangan Daji dan membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah itu Yin Zhao pun datang dan memberitai bahwa dia telah melihat siluman rubah yang merasuki tubuh Daji di malam ketika Yin Zhao tidak sengaja menusuk ayahnya. 受死吧！王生凭什么说他是狐妖？孩儿无伤父王，实是为了斩杀这个妖孽。狐妖附身在苏妲己体内，乃是孩儿亲眼所见。 Sebagai pendeta suci, Bigan memiliki jantung ajaib yang bisa membuktikan wujud seekor siluman. Bigan akan memberikan jantungnya untuk dimakan Daji, dan jika dia benar-benar manusia, maka Daji akan baik-baik saja. Namun jika Daji terbukti seonggok siluman dan berubah ke wujud aslinya, Bigan meminta Yin Su bersumpah untuk membunuh Daji, mengampuni Yin Zhao, lalu mengabarkan ke seluruh rakyatnya jika keempat adipati yang dihukum sebenarnya tidak bersalah. Lalu yang terjadi? Mereka semua pun terkejut melihat Daji yang ternyata memang siluman rubah. Bigan pun menyuruh Yin Su untuk segera membunuh Daji sesuai janjinya tadi kepada para leluhur. Tapi ternyata, Lur, 祖宗在哪儿？叫一声，有回音吗？杀生真的要忘了。你要的是成为 mereka pun akhirnya mengerti bahwa segala kekacauan yang terjadi adalah ulah Daji yang dirasuki siluman rubah dan telah menghasut juga membantu Yin Zhao yang berambisi menjadi raja dari segala raja apapun caranya. Semua kejadian di kuil itu diperhatikan oleh Xia yang menyamar menjadi salah satu penjaga di sana. Melihat kebusukan ayahnya yang gila kuasa dan keji, Yin Zhao pun begitu terpukul karena selama ini dia mengagumi sosoknya. Saking putus asanya, Yin Zhao pun rela dibunuh Yin Su saat itu juga, namun Jiva langsung menghentikannya. 我以为你是被准了，这一切都。 Yin Zhao pun akhirnya dibawa oleh para penjaga dan Yin Su akan menghukum mati Yin Zhao esok hari. Karena tidak ada lagi penerus tahta kerajaan, Yin Su pun memerintahkan Jiva untuk membunuh ayahnya Jichang dan akan mengangkatnya menjadi pangeran dinasti Shang menggantikan Yin Zhao. 明日午门斩首。我给你最后一次机会，你去杀了姬昌。 Yin Su pun membakar kuil Bigan dan menghancurkan semua benda-benda yang digunakan untuk memuja leluhur. Lalu siluman rubah di dalam diri Daji pun menceritakan jika dia telah disegel sejak 500 tahun lalu di makam Xuan Yuan oleh Raja Chengtang dan hanya keturunannya saja yang bisa membuka segel tersebut. Itulah kenapa tetesan darah Yin Su yang tidak sengaja menetes ke guci telah membebaskan siluman rubah yang tersegel selama 500 tahun dan dilala tubuh manusia yang terdekat saat itu adalah tubuh Mbak Daji, ya kan? Maka dari itu sebagai rasa terima kasih, siluman rubah yang sudah merasuki Daji pun akan terus menemaninya sekaligus menuruti apapun kemauan Yin Su, juga memberikannya kehidupan yang abadi. 我以为我将永远无视你，自足人心。为了报答你，我要让你长生。 Keesokan harinya di upacara eksekusi Yin Zhao, Jiva pun datang menyerahkan kepala Jichang yang terbungkus kain langsung ke hadapan Yin Su. Rakyat Zhaoge pun menonton eksekusi tersebut, termasuk Xia yang menunggu Neza dan Jian datang untuk menyelamatkan Yin Zhao. Akan tetapi sesuatu terjadi ketika Algojo akan memenggal kepala Yin Zhao. 即刻行使。姬昌，我们两个人到底是谁？那这杨戬，你们在哪儿啊？ Ternyata yang dibawa Jiva bukanlah kepala Jichang. Selain itu Jiva juga bekerja sama dengan sebagian besar prajurit untuk membebaskan Yin Zhao. Karena mereka semua tahu bagaimana angkuh dan jahatnya Yin Su selama ini, Jiva pun menodong Yin Su dan memaksa agar Yin Zhao segera dibebaskan. Tapi yang terjadi...
Dengan bengisnya, Adipati Utara Yingbiao memenggal kepala Yinzhou, dan Jiva yang terkejut melihat kematian sohibnya pun langsung diserang oleh Yinsu. Lalu duel antara sang kaisar dengan putra Adipati Barat pun dimulai. 还想杀我吗？这都是我教的。 Jiva pun terpojok dan akan segera terbunuh. Namun dia terus menendang pedangnya yang tertancap di sebuah beduk. Sampai akhirnya beduk tersebut jatuh. Lalu Jiva mendapat kesempatan untuk menusuk Yinsu. Dan... Mamam, Yinsu pun menemui ajalnya di tangan Jiva. Dan melihat itu, Yingbao langsung mengambil alih tahta kekaisaran dinasti Shang. Sementara itu akhirnya Neza dan Jian datang. Lalu Xia langsung menyuruh mereka untuk segera membawa jasad Yinzhou ke Kunlun sebelum terlambat. Karena Xia yakin jika raja segala raja dari dinasti Shang yang bisa dititipkan Feng Shenbang adalah Yinzhou. Setelah itu Jiva memanggil kuda salju pemberian ayahnya, lalu kabur dari Zhao-ge bersama sebagian prajurit dinasti juga menyelamatkan Xia. Akan tetapi mereka semua dicegat di gerbang keluar oleh Wen Hua, Adipati Timur yang baru. Jiva pun menjelaskan jika Yinsu sudah dibunuh olehnya. Lalu dia mempersilahkan Wen Hua untuk memanahnya jika ingin membalas kematian sang kaisar. Tapi... sang dukun yaitu Gongbao datang di tengah-tengah kekacauan hanya untuk merampas Feng Shenbang dari Xia. Dia pun menggunakan skill terbarunya yaitu ulti mantra penyaduran roh untuk memindahkan kesadarannya ke dua patung singa yang berada di depan kastil, lalu mengejar Jiva dan pasukannya. Di lain tempat, Jichang yang tak sadarkan diri sedang dibawa oleh kuda salju yang diperhatikan oleh Jiva untuk mengantarnya langsung ke kerajaan Shiki. Namun sesampainya di perbatasan dinasti Shang, prajurit penjaga pun langsung menghadangnya karena Jichang sudah dianggap sebagai buronan. Dan tiba-tiba... Jiva dan pasukannya terus dikejar kedua patung singa hingga ke dalam hutan. Karena tahu Gongbao mengincar Feng Shenbang yang dibawa Xia, Jiva pun punya ide untuk menyamar menjadi Xia agar bisa menghancurkan patung singa itu. Sedangkan Xia diam-diam turun dari kuda. Tersisa satu singa lagi, namun Jiva terpojok di pinggir tebing dan menunjukkan jika dirinya bukanlah Xia. Gongbao yang melihatnya pun geram dan akan membunuhnya. Begitu pula dengan Jiva yang sudah mempersiapkan busur panahnya. Sampai akhirnya... Alhamdulillahnya Jiva berhasil selamat. Begitu pula dengan kudanya yang langsung mengantarnya ke kerajaan Shiki. Sepanjang perjalanan, Jiva pun teringat dengan mendiang kakaknya Bo Yikao dan juga ayahnya Jichang, yang untungnya beliau sudah diselamatkan oleh siluman buto ijo Lei Senzi yang sudah dewasa sampai ke Shiki. 你什么时候想回去？只需要对他们说回家。我一定会回到西岐。 Setelah menunggangi kuda saljunya cukup jauh, Jiva pun akhirnya tiba di tempat kelahirannya yaitu kerajaan Shiki. Staf kerajaan pun langsung mempersilakannya masuk dan Jiva akhirnya bertemu kembali dengan ayah kandungnya Jichang sekaligus satu-satunya adipati yang masih hidup.
Sementara itu Daji sangat terkejut melihat kondisi kota Zaoge yang sudah luluh lantak. Dia pun segera menghampiri jasad Yinsu. Siluman rubah putih pun keluar dari tubuhnya dan berhasil menghidupkan Yinsu kembali. Belum selesai lur, masih ada 2 scene lagi di mid credit. Ketika sedang memancing di sungai Kisan, Zia pun dikagetkan dengan kawanan kelelawar yang dikirim oleh Gongbao untuk merampas Feng Shenbang darinya. Di lain sisi, setelah 10 tahun berperang di utara, Panglima Wenzong yang berpangkat Taishi atau Grandmaster akhirnya pulang ke kota Zaoge bersama pasukannya, juga 4 prajurit raksasanya. Nah, ini baru buyar lur. Masih ada 2 film lanjutannya yang rilis di tahun 2024 dan 2025. Fokus di film keduanya adalah pertahanan kerajaan Shiki dari serangan dinasti Shang. Nah, kalau film ketiganya lur adalah serangan balik dari Shiki ke dinasti Shang gitu ya. Akan seepik apakah kira-kira 2 film lanjutannya? Sabar dulu aja lur, masih lama soalnya, oke? Assalamualaikum.